Pak Damar adalah seorang guru honorer yang memiliki kesaktian luar biasa. Ia bisa membelah diri. Pukul 7 hingga pukul 14, ia adalah pengajar fisika yang piawai menjelaskan hukum kekekalan energi. Pukul 15 hingga pukul 21, ia berubah menjadi kurir paket COT yang piawai menjelaskan hukum kekekalan hutang kepada pelanggan yang enggan membayar. Pagi itu, di ruang guru yang aromanya campur aduk antara parfum isi ulang dan minyak kayu putih, Pak Damar sedang menatap layar ATM. "Bagaimana, Mar? Sudah cair?" tanya Bu Ratna, guru senior berstatus PNS yang baru saja meletakkan kunci mobil barunya di meja. Pak Damar tersenyum simpul, senyum khas yang hanya dimiliki orang yang sudah terbiasa sarapan angin. "Sudah, Bu. Alhamdulillah, nominalnya cukup untuk membeli paket data supaya saya bisa belajar cara hidup tanpa makan melalui YouTube. Gajinya bulan ini, seperti bulan-bulan sebelumnya, berjumlah Rp500.000. Angka itu sangat konsisten, jauh lebih stabil daripada harga cabai di pasar atau kestabilan emosi siswa kelas 9 saat jam pelajaran terakhir. Keajaiban matematika honorer." Pak Damar sering membuat soal ujian yang sulit, tapi soal tersulit dalam hidupnya adalah perhitungan berikut. Transportasi motor, Rp200.000, susu anak, Rp250.000, sisa untuk makan sebulan, Rp50.000. Kalau pakai logika fisika, gumam Pak Damar sambil mencoret-coret kertas buram, dengan sisa Rp50.000. Saya harus melakukan fotosintesis seperti pohon mangga di depan kelas agar tetap hidup sampai tanggal 1. Saat jam istirahat, kepala sekolah masuk dengan wajah ceria. "Bapak Ibu, kita harus meningkatkan dedikasi. Ingat, guru adalah pelita bangsa. Kita harus mengajar dengan hati." Pak Damar mengangguk takzim. Di dalam hatinya, ia ingin bertanya, "Pak, apakah toko bangunan menerima pembayaran menggunakan hati atau pahala kalau saya mau beli semen untuk memperbaiki atap bocor?" Seminar dan realita. Puncaknya adalah saat sekolah mengadakan seminar digitalisasi pendidikan. Pak Damar diminta menjadi operator karena ia dianggap paling mengerti teknologi, baca, paling muda dan tidak bisa menolak. Pembicara seminar, seorang ahli yang terbang dari Jakarta, berapi-api bicara tentang penggunaan tablet terbaru dan AI di kelas. "Kita harus berinvestasi pada teknologi agar anak bangsa tidak ketinggalan," serunya. Pak Damar yang sedang membetulkan kabel proyektor yang sudah selotipan itu hanya bisa membatin. Ponsel di sakunya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi ojek online, ada pesanan sate ayam ke Jalan Mawar. "Ambil." Ia melirik jam dinding. Seminar selesai sebentar lagi. Ia harus segera berganti jaket hijau. Penutup yang manis. Sore itu, saat Pak Damar mengantar paket ke sebuah rumah mewah, si penerima paket, yang ternyata adalah orang tua salah satu muridnya, berkata, "Loh, Pak Damar? Kok narik ojek juga? Wah, hebat ya, benar-benar pejuang pendidikan yang mandiri." Pak Damar hanya tersenyum lebar. "Iya, Bu. Mengajar itu hobi, mencari nafkah itu tantangannya." Ia pun berlalu dengan motor tua yang suaranya sudah seperti batuk berdahak, meninggalkan sekolah yang megah dengan spanduk besar di depannya. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah harga mati. Bagi Pak Damar, yang mati bukan cuma harga, tapi terkadang harapan untuk bisa makan sate tanpa harus menunggu pesanan orang lain.